Coba bayangin deh, ada seorang insinyur di perusahaan kecil dengan peralatan seadanya, tapi dia berhasil menciptakan sesuatu yang nggak bisa dibikin sama raksasa-raksasa elektronik dunia. Nah, ini bukan cuma cerita soal LED biru, tapi ini tentang kegigihan yang mengubah cara kita melihat dunia. Beneran, secara harfiah. Jadi pertanyaannya simple. Kenapa sih bikin LED warna biru itu susah banget? Maksudnya merah sama hijau kan udah ada dari dulu. Tapi biru yang justru jadi kunci buat bikin cahaya putih yang efisien, itu rasanya kayak mustahil banget buat diciptain. Apa sih yang bikin dia begitu spesial dan sulit? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, satu hal penting yang perlu kita lurusin. Warna LED itu asalnya bukan dari plastik pembungkusnya ya. Itu cuma casing doang. Sihir yang sebenarnya itu terjadi di dalam sini, di sebuah chip semikonduktor yang super duper kecil. 30 tahun, coba bayangin. Selama itu loh dunia harus nunggu antara penemuan LED hijau dan biru. Jeda 3 dekade ini benar-benar nunjukin betapa susahnya tantangan teknis yang dihadapi. Kayak seluruh industri teknologi di dunia itu mentok, nggak tahu harus gimana lagi. Terus, kenapa sih warna biru ini sebegitu pentingnya? Soalnya, kalau kita bisa gabungin merah, hijau, sama biru, kita bisa dapat cahaya putih yang super efisien. Inilah yang jadi cawan sucinya teknologi pencahayaan. Siapapun yang nemuin ini duluan, dia bakal ngerevolusi segalanya. Dari lampu di rumah kita, layar HP, sampai papan iklan raksasa di jalan. Taruhannya, wah, miliaran dolar. Oke, buat mecahin misteri ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu, semikonduktor. Anggap aja semikonduktor ini kayak dimmer lampu, bukan saklar on-off biasa. Beda sama kabel yang selalu ngalirin listrik, atau karet yang nggak pernah bisa ngalirin listrik, kemampuan semikonduktor ini bisa kita atur sesuka hati. Nah, cara kita ngatur semikonduktor ini adalah lewat proses yang namanya doping. Bayangin aja kita lagi bikin adonan kue, terus kita tambahin sedikit bahan rahasia. Dengan nambahin atom pengotor tertentu, kita bisa bikin dia jadi tipe N yang kelebihan elektron negatif, atau kita bikin jadi tipe P yang punya banyak lubang positif. Terus, gimana caranya ini bisa ngeluarin cahaya? Gini, pas kita gabungin tipe N sama tipe P, terus kita kasih setrum, elektron dari sisi N bakal loncat buat ngisi lubang di sisi P. Bayangin aja kayak air terjun. Pas elektronnya jatuh ke lubang itu, dia ngelepasin energi dalam bentuk cahaya. Nah, semakin tinggi air terjunnya, semakin besar energinya, dan semakin biru cahayanya. Makanya, buat bikin cahaya biru, kita butuh air terjun yang tinggi banget. Di saat perusahaan raksasa kayak Sony dan Toshiba lagi pusing 7 keliling, tiba-tiba muncul pahlawan yang nggak disangka-sangka, Shuji Nakamura. Dia ini bukan siapa-siapa. Dia nggak datang dari universitas ternama atau laboratorium canggih. Dia cuma kerja di Nichia, perusahaan kimia kecil dengan peralatan yang dia rakit sendiri dan bahkan dia nggak punya gelar PhD. Karena udah hampir putus asa, Nakamura nekat ngajuin proposal gila ke bosnya, Nobuo Ogawa. Intinya, Pak, kasih saya kesempatan buat nyoba bikin LED biru. Dan yang lebih gila lagi, bosnya setuju. Ogawa mempertaruhkan 3 juta dolar. Itu kira-kira 15% dari keuntungan tahunan perusahaan buat proyek ambisius Nakamura ini. Sebuah pertaruhan yang luar biasa besar buat perusahaan sekecil itu. Nah, pilihan material jadi penentu segalanya. Hampir semua orang di dunia fokus ke seng selenida karena kristalnya lebih bagus. Sementara itu, Nakamura malah milih gallium nitrida, bahan yang dianggap sampah sama semua peneliti, jalan buntu pokoknya. Bedanya tuh jauh banget. Gallium nitrida punya 10 miliar cacat per sentimeter persegi. Secara teori, bahan ini mustahil bisa berhasil. Kenapa dia nekat banget milih jalan yang susah ini? Sebagian alasannya ternyata sangat pribadi. Dia pernah diremehin sama peneliti-peneliti akademis, cuma karena dia nggak punya gelar PhD, dan itu bikin semangatnya malah kebakar. Kutipan ini nunjukin tekadnya. Dia bukan cuma pengen berhasil, tapi dia pengen ngebuktiin kalau mereka semua salah besar. Terobosan pertamanya datang dari idenya ngoprek alatnya sendiri. Dia nambahin aliran gas kedua ke reaktornya. Gampangnya, gas tambahan ini berfungsi kayak angin yang niup gas utama biar nempel sempurna ke permukaan substrat. Hasilnya, dia berhasil bikin kristal gallium nitrida yang super mulus, nyaris sempurna. Sesuatu yang belum pernah bisa dilakuin siapapun sebelumnya. Masalah kualitas kristal, beres. Tapi masalahnya belum selesai. Berikutnya, gimana cara ngaktifin material tipe P-nya? Peneliti lain pakai metode yang super rumit. Nakamura mikir lebih simpel. Dan ternyata solusinya cuma dengan memanasin kristalnya. Yap, sesimpel itu.
Proses pemanasan ini ternyata bisa ngusir atom-atom hidrogen pengganggu dan seketika lubang tipe P-nya pun aktif. Solusi yang brilian justru karena kesederhanaannya. Oke, LED-nya udah nyala biru, tapi cahayanya masih redup banget. Disinilah terobosan ketiga lahir. Nakamura merancang struktur sandwich yang cerdas banget. Dia nambahin lapisan sumur buat narik dan ngejebak elektron, terus dia tambahin lapisan bukit buat nahan elektronnya biar nggak kabur. Struktur inilah yang akhirnya bikin LED-nya nyala terang benderang. Hasil akhirnya, sebuah prototipe dengan output 1500 mikrowatt. Angkanya mungkin kedengaran kecil ya, tapi ini 100 kali lebih terang dari LED biru manapun yang pernah dibuat sebelumnya. Dia bukan cuma berhasil, dia mecahin semua rekor yang ada. Dampaknya luar biasa. Seluruh industri elektronik dunia kaget, nggak percaya. Perusahaan kecil bernama Nichia yang tadinya nggak dikenal siapa-siapa, tiba-tiba jadi pemain raksasa global hampir dalam semalam. Pesanan membanjir, pendapatan meroket, semuanya berkat satu insinyur yang menolak buat menyerah. Dampak penemuan Nakamura ini kerasa banget loh sampai ke rumah kita. Coba lihat, di tahun 2010, cuma 1% dari semua lampu yang dijual itu LED. Tapi di tahun 2022, angkanya melonjak jadi lebih dari 50%. Kita semua sekarang ini benar-benar hidup di tengah revolusi pencahayaan yang dia mulai. Dan kenapa ini penting banget? Karena efisiensi. Lampu LED itu irit listriknya bukan main. Kalau seluruh dunia beralih ke pencahayaan LED, kita bisa hemat emisi CO2 sekitar 1,4 miliar ton setiap tahunnya. Biar kebayang, itu sama aja kayak nyingkirin hampir setengah dari total mobil di seluruh dunia dari jalanan. Gila kan dampaknya? Jadi, untuk penemuan yang mengubah perusahaan, merevolusi industri, dan bahkan ngebantu planet kita, kira-kira berapa bonus yang diterima Nakamura? Jawabannya bikin shock. Cuma $170. $170 untuk paten yang nilainya bisa ratusan juta dolar. Angka $170 itu jadi kelihatan makin gak masuk akal kalau kita bandingin sama ini. Nilai industri global yang lahir dari penemuannya. Sebuah industri senilai $80 miliar yang dibangun di atas kerja keras dan kecerdikan satu orang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nakamura akhirnya ninggalin Nichia, pindah ke Amerika, dan nuntut perusahaannya buat dapat kompensasi yang adil. Meskipun hasil gugatannya nggak seberapa, pengakuan tertinggi akhirnya datang pada tahun 2014 saat dia dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisika. Kisah Shuji Nakamura ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang penting banget. Kira-kira berapa banyak lagi inovasi besar di luar sana yang nggak pernah terwujud hanya karena para ahlinya bilang itu nggak mungkin? Ceritanya jadi pengingat buat kita semua, bahwa terkadang terobosan terbesar itu justru datang dari mereka yang berani menantang arus dan percaya pada instingnya sendiri.